Ya, kedengaran suara saya nggak di situ? Terdengar, Pak. Dengar. Ya, kita mulai saja ya untuk pretest praktikum kali ini ya. Udah jam 9.30 ya. Ya. Untuk pretest nanti biasa ya kita beri link di kolom chatnya. Ya, silakan Anda masuk. Pada saat pretest nanti roomnya akan saya kunci dulu ya. Jadi tidak ada yang boleh masuk. Makanya sekarang sampai jam 8.33 nanti baru saya kunci ya. Kita mulai untuk pretest ya. Silakan kalau 8.35 aja ya. Saya kasih 5 menit lah ya. Waktunya untuk masuk di roomnya. Ya, di room Zoom. Silakan kita nanti mulai pretest jam 8.35. Ya, setelah jam 8.35 ya saya buat waiting roomnya. Sudah jam 8.35. Saya akan tutup ya. Enable. Ya, sebelum kita mulai ya praktikum kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Untuk pretest kali ini waktunya 5 menit ya. Selesai jam 8.40 ya. Setelah jam 8.40 akan saya kunci kembali untuk Google Drive-nya. Ya. Silakan ya. Anda Pak, link pretestnya belum ada. silakan Anda klik linknya yang ada di kolom chat ya. Selesai jam 8.40 ya. Gue silakan Anda kerjakan, jangan lupa tulis nama, nim, email, kelompok. Sudah jawab, itu ada 5 pertanyaan pilihan ganda.
Pak, maaf Pak, bisa dikirim formnya kembali Pak. Tadi keluar sendiri. Ya, dilihat ya waktunya tinggal 1 menit. Pesertanya berapa? Ya, silakan waktunya habis ya. Link akan saya silakan. Ya, silakan Anda selesaikan sampai submit. Ya, kalau sudah belum submit terkunci Anda tidak dianggap pretest. Tidak ada pretest susulan, ya.
Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, Mbak. Kedengaran, Mbak, kedengaran. Macet, Pak. Sinyalnya Gambarnya macet, Pak. Ya, putus-putus, kita Pak. mulai saja ya. Putus-putus. Putus. Gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya klik saja yang ada tulisan sayang. Ya, Pak. Sudah, Pak. Harusnya ada gambar. Gambarnya nggak jalan, Pak. Ya, kita mulai ya. Sudah kelihatan ya gambarnya ya. Iya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, kita mulai untuk praktik ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini yaitu bahan pengawet natrium benzoat itu dalam saus. Sausnya banyak sekali ini. Ini sambal enak sekali ya, ditambah racikan. Dengan metode apa? Di sini kita akan menggunakan metode ya. Metode titrasi, yaitu titrasi alkalimetrik dengan bakunya BOA. Yang kedua dengan metode elektro UV ya. Dengan baku benzoat yang kita gunakan nanti. Jadi nanti yang ditentukan adalah kadar benzoatnya. Nah, untuk bakuan NaOH kita tidak akan melakukan. Nanti saya berikan data bakunya seperti kemarin ya pada praktikum antalgin kemarin ya untuk ya. Terus di sini ada dua metode, nanti tiap kelompok berbeda-beda ya. Misalnya nanti kelompok A dapat titrasi, kelompok B spektro UV, ya, C titrasi. Nanti dilihat saja data yang akan didapatkan gitu ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan ya penetapan kadar, tahap yang paling fundamental di sini yang agak lama adalah proses ekstraksi sampel ya. Nah, ekstraksi sampel di sini ya kita menggunakan sambal Indofood ya. Nah, di sini ada mengandung, kita lihat komposisinya ya. Cukup banyak panas kok. Kita lihat nih Indofood itu enggak masarkan produknya ya. Gitu ya. Kalau yang enak ya itu yang warna hijau itu ya, Del Monte itu. ABC, Pak. Nah, di situ kalau Anda lihat itu komposisinya ada air, gula, cabai, garam ya. Terus ada pertimbangan keasaman, terus ada penyedap rasanya USG, dan ada pengawetnya yaitu natrium benzoat dan natrium metabilsulfit ya. Kita akan mengukur kadar natrium benzoatnya berapa di sini. Ya, apakah sesuai dengan parameter yang ditentukan atau tidak. Nah, berapa sampel yang kita timbang ya kalau di cara kerja ya, ini untuk titrasi itu kita menimbang sampel sebanyak 10 gram ya. 10 gram dilarutkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Ini komposisinya 9 gram. Berarti saya butuh 2 saset ya, 2 saset saus ini ya. Kita timbang ke sana dulu. Ya. Kita membawa cawan, kita timbang. Ya. Ini kita ke ruang timbang ya, kelihatan ya. Ya, ini kita ya zero dulu, kita catat beratnya di situ berapa itu? 27,88 berapa tuh?
3 ya. Kalau ditambah 10 berarti kita harus menimbang sekitar 37883 ya. 37883 ya. Nah, sekarang kita masukkan sausnya. Ini kurang sedikit ya, karena 19 kurang sedikit ya, berarti ini berlebih ya. Baik sekali Indofood ini, kurang dikit tak apa, 9 gram, harusnya kurang 1 gram, ini cuma kurang berapa, 883 ya, kelebihan dikit kita boleh colek sedikit saja. Ya nggak apa-apa ya. Nah, 7,896 ya, nggak harus pas, tetapi nanti pasti 10, berapa ya. Jadi nanti Anda bisa tulis tadi 327 ya. 27,883 ya, jadi dikurangi ini ya. Ini sudah ya 10 gram saja. Ayo kita sekarang lakukan preparasinya. Ini adalah sampel 10 gram yang sudah kita timbang. Terus kita memasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml ya. Kita masukkan di sini. Nah, spatula yang besi spatula. Oh iya. Ini kita masukkan ya ke dalam Erlenmeyer. Kalau kita di KFC, di Robert Chicken ya, dia nggak ditimbang, nggak usah, tinggal template aja. Di sini kita harus menimbang. Nah, setelah kita timbang, kita tambahkan NaCl jenuh 100 ml ya. Kita bilas dulu ya. Di sini saya masukkan dulu di gelas ukur 100 ml ya. Biar gitu ya. Ya, sudah 100 ml. Ya. Kita akan bersihkan dulu ya sambelnya. Jika nanti benar-benar ya tidak kehilangan bobot 10 gram tadi. Ya. Terus kita tuang. Ya, sudah bersih. Kita tambahkan ya 100 ml NaCl-nya. Jenuhnya kita tambahkan. Di sini kita aduk-aduk dulu ya, biar dia tercampur ya. Kalau homogen ya enggak ya, penting tercampur, terdispersi dulu di dalam NaCl jenuh tadi. Terus tambahkan 4-5 tetes HCl. Ini banyak sekali. Ini 0,5.
Lumayan. Banyak ya. Prakteknya senang banget. Ya, hasilkan berapa tetes di sini? Ya, 4 sampai 5 tetes. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilkan. Ya. Hingga bersifat asam ya. Nah, bersifat asam, kertas lakmus berubah menjadi di sini lakmus biru menjadi merah. Lakmus birunya ada ya? Adanya merah. Ya. Kita coba ya, merah tetap merah. Ya. Merah tetap merah, berarti ya anggap aja sama. Merah tetap merah ya, merah. Ya, tidak tadi bukan warna biru, berarti dia masih dalam kondisi basah atau apa? Kalau berubah dari biru dia menjadi basah, ini kita perkirakan ya, kalau nggak asam dia menjadi netral ya. Tapi karena sudah ditambah HCl harusnya bersifat asam ya. Dan biasanya makanan-makanan seperti ini biasanya keseimbangan stabilan asamnya biasanya asam ya, tambahan asam sitrat ya. Nah di sini ini diambil 100 ml, jadi semuanya yang 100 ml kita masukkan ke dalam corong pisah ya. Jadi ini sudah jadi ya. Ini ya. Kita masukkan ke dalam corong pisah. Ya. Corong pisah 250 ya ini. Kita masukkan ke dalam corong pisah, kita akan memulai ekstraksi dengan menggunakan kloroform ya. Kita taruh bawahnya dulu supaya tidak pecah. Ya, sudah kita taruh di corong kita. Sekarang kita ambil ya, di sini ada 4 kali proses ekstraksi menggunakan kloroform, yaitu 40, 30, 30 dan 20 terakhir. Ya, kita akan diambil 40 mili ya, nanti kita kocok dan kita ambil ekstraknya tadi. Ini 40 ya, 40, 30, 30. Kita masukkan ya untuk mengekstraksi senyawa natrium benzoat ke fase kloroform. Sekarang kita dan ini kita buang gasnya ya. Ini ya, kita buang gasnya ya. Sampai ya itu hasil reaksi ya, biasanya hasil motor itu dari reaksi eksoteron atau katakan ioni ya, sehingga menggunakan kita kocok lagi ya. Ini sudah ada gasnya, kita diamkan dulu ya sampai terjadi pemisahan. Nah, di sini yang lapisan kloroform kita ambil gitu ya. Kita ambil ya. Jadi kita tunggu dulu ya untuk proses pemisahan. Jadi kloroform itu bijinya sama air tinggi mana? Kloroform dan air. Kloroform. Berapa bijinya kloroform? Berapa? Coba Anda browsing di internet. Berapa biji kloroform? Biji air kita tahu 1 ya. Kalau biji kloroform berapa? 0,8 Pak. Di praktikum pertama udah disebutin kayaknya Pak. Apa?
0,8. 0,8. Berarti bijinya lebih kecil daripada, benar ya, kloroform 0,8 ya? Benar nggak? Benar nggak, Mbak? Nah, biji kloroform. 1,4. Wah, sih aku biji 0,48 biji kloroform 0,8 sampai. Satu koma 48. Jadi biji kloroform itu lebih tinggi daripada air, ya. Berarti dia ada di lapisan yang bawah, ya. Nih, ini terbentuk, ya, ada 3 lapis, ya. Ya. Yang tengah itu yang semipolar, yang atas yang polar itu yang air, yang tengah itu dari senyawanya tadi, ya, senyawa dari sambal tadi, ya, saus tadi, ya, karena kan tidak bercampur homogen dia dua itu, maka terjadi 3 perpisahan, ya, di sini. Nah, kita ini sudah memisah, ya, ini sudah memisah. Kita ambil yang fase kloroformnya dulu, ya, kita ambil, kita tampung fase kloroformnya. Ya, ini sudah, ya, kita dapat 40 mili, masih sedikit, jadi tidak apa-apa, ya, dapat nanti ke bawah. Kita tambahkan kloroform lagi 30 mili, ya, ini untuk ekstraksi yang kedua. Maksudnya apa kita melakukan ekstraksi sampai 3 kali 4 kali di sini? Maksudnya supaya kita bisa mengoptimalkan hasil ekstraksi dari senyawa natrium benzoat tadi, ya, hingga ini benar-benar terekstraksi sempurna sampai habis, ya, sampai tingkat kejenuhan proses ekstraksinya itu titik jenuh, ya. Sekarang kita diarahkan dulu, ya, dalam tisu, ya. Ada tisu. Ini kita tunggu. Lama memang proses kalau kita menggunakan. Jadi sampel-sampel yang apa? Yang komponennya kompleks itu memang perlu kita melakukan namanya proses ekstraksi dengan berbagai metode, ya. Ada dengan proses ekstraksi, ada dengan destruksi, ya, dengan mengikatkan dengan suatu asam untuk garam, ya, ada juga dengan kromatografi, ya, dengan kolom yang kecil sehingga bisa terpisah, gitu, ya. Ada yang ditanyakan sambil kita menunggu proses pemisahan. Nah, ini Cintanya, Pak. Oh iya, kalau enggak pakai itu aja. Kompor, hanya gimana, Mbak? Tadi Terus kenapa ini, pakainya NaCl jenuh ya, Pak? Kenapa nggak pakai Aquades biasa? NaCl jenuh di sini dimaksudkan untuk membuat, ya, apa namanya, netral, ya. Kita ingin menaikkan. Jadi makanan-makanan seperti ini biasanya ada keseimbangan asam, ya, stabil asam. Biasanya semua makanan, minuman itu
cenderung biasanya pH-nya agak asam, ya, supaya untuk mematikan bakteri, jadi awet gitu ya, di samping pengawet tadi, ya. Jadi takutnya pengawet nggak terlalu kuat ditambah asam tadi, maka diperlukan NaCl jenuh di sini untuk membuat suasana dari sampel tadi mendekati pH apa tadi, pH netral, ya. Dan diteteskan HCl di sini membuat suasananya menjadi asam kembali, ya. Oke, Pak. Terima kasih. Kita ulang lagi. Udah depan sama. Ya. Sekarang kita lakukan lagi, ya, ekstraksi lagi. Ini seperti 30. Aman juga. Ya, ini 3 kali saja. Kayaknya juga warnanya juga mulai. Ini warnanya masih pekat. Nah, ini sudah mulai agak bening ya kalau kita lihat di sini. Ya, ini untuk sampel masih. Ya, ini yang hasil yang akan kita titrasi. Nah, nanti hasil yang kita peroleh tadi ekstrakloroform itu kita cuci lagi dengan Aquades, ya. Ya. Baru dicuci lagi dengan natrium sulfat. Ya, buat 2 kali cuci ya. Sama sekali ya, banyak pengotornya di sini ya. Dengan Aquades untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang polar, ya. Natrium sulfat, ya, untuk mengikat pengotor-pengotornya, baik dari logam-logam, ya, nanti dia membentuk garamnya sehingga nanti cenderung larut di dalam natrium sulfat, ya. Saja ya pengotor yang ada pada proses tadi. Ini kayaknya sudah bening ya, sudah cukup kita ya. Ya, sudah. Ini masih ya, sedikit. Ini kita kurang saja ya, ampasnya. Coba. Nah, ini enggak pakai ya, kita bilas dulu. Sampai sini masih ada yang mau bertanya? Monggo. Ini yang bilas. Taruh pisahnya. Ada yang tanya enggak? Belum, Pak.
dengan Aquades pertama. Namanya berbanding 1 di 80 kita peroleh 80. Ya. Nah, sekarang kita gocok ya. Kita gocok lagi dari kita korok tadi. Kita buang gasnya. Ya, itu. Kita gocok lagi. Kita buang gas. Itu. Ya. Terus kita gocok lagi. Ya. Gasnya ada. Kita diami dulu. Kita ambil ya lapisan dari kloroformnya ya. Ya ada di bawahnya ya, ya. Ini sudah agak bening di sini ya. Karena senyawa yang polar yang ada di dalam kloroform akan tertarik di air. Ambil yang bagian kloroformnya. Ya, yang air kita buang. Nama ya, iya. Nah, kita masukin lagi. Kita tambahkan natrium sulfatnya. Nah, ya 80. Ya, supaya kation-kation bisa berikatan ya, penguatan-penguatan logam itu ya. Nah, supaya bisa berikatan membentuk garam. Ya, maupun anion juga ya. Anionnya berikatan dengan basa membentuk garam juga ya. Cl, sulfit di situ. Ya, kita kocok-kocok lagi. Kita buang gasnya, kita kocok-kocok lagi gitu ya. Nah, ya, terus kita diamkan. Nah, ini adalah tahap terakhir. Setelah itu nanti kita uapkan. Ya, kita uapkan. Nah, kita ini ya sudah. Sambil menunggu kita uapkan, nanti kita akan mempersiapkan ya untuk metode spektro dan penambahan larutan baku ya. Ya. Untuk sampel yang spektro kita pakai sampel ini yang kita ambil sedikit. Jadi metode spektro sama yang untuk sampelnya, cuma nanti perbedaannya dia memakai ether ya, tidak kloroform. Ya. Ini kita tampung. Nah, hasil ini lalu kita uapkan. Ya, jadi ini. Nah, ini ya. Kita uapkan sampai apa? Sampai kental gitu. Hingga kloroformnya hilang. Jadi uapkan di tenang.
Tempat ini ya. Nah, kita tunggu nanti dia menjadi mengental. Sambil menunggu, kita mengisi ya di sini ya. Ya. Dengan larutan baku NaOH 0,05 N. Kita isi larutan baku NaOH 0,05 N. Masukkan. Cek dulu udah. Ya, oke, enak dipakai. Kita masukkan ya. Sampai batas 0 ya. Di skala 50 ya. Nah, untuk titrasi di sini kita akan melakukan orientasi dulu. Ya. Semua analisis itu pasti diorientasikan dulu ya. Baru nanti Anda melakukan replikasi. Kalau orientasinya sudah ketemu gitu ya. Ya, kan? Sekarang kita ya, nol. Sekarang saya akan membuat ya kurva baku untuk spektrum UV dengan standar yaitu asam benzoat. Ya. Asam benzoat yang kita buat di sini pertama yang kita lakukan adalah untuk mengukur maksimumnya asam benzoat ya dengan konsentrasi 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi kita di sini buat lakukan stok dulu asam benzoat 0,1% ya. Ya, dalam ether ya. Kita buat dulu ya. Pakai lagu dasar 25 ya, kita berarti nilainya sekitar 25 miligram. Ya 100 ya. Terus dalam 100 miligram dalam 10 dalam 100 mili dari 10 kita nimbang 25 miligram. Ya. 25 berarti 300 ya. Timbang 3 ya 0,3.
Ya, ya 0,299 ya. Sudah cukup ya, sekitar 25. Ya. Ya, ya. Dan sudah kita lakukan dengan enter. Lalu ya. Oh. Ini habis praktek dari sini. Ngantuk ya. Saya bagus ya. Nah ini ya, sudah larut di ether, lalu kita encerkan, ya, kita encerkan kalau kita lihat berupa bagus itu 6 kali 10 min 3 ya, berarti sekitar 100 kali ya pengenceran. Jadi kalau kita ambil di sini kita ambil 6 0,6. Ada mikrofon. Pipet 1 mili ada ya? Pipet volume 1 mili. Nah, ini kita ukur 1 mili. Kita ambil 0,6 mili ya. 0,6 di sini 0,4.
mana maksimumnya. Sunita apa? Gimana, Pak? Gimana? Sunita nggak berapa? Nanti. Terus ini tadi senyawa benzam suatu ini yang sudah kita encerkan untuk mengukur nominal maksimumnya. Ya. Ini sisanya untuk belangko ya. Ada mobile Mbak? Tutup. Nah, sekarang kita akan membaca lambda maksimumnya berapa ya. Kita lihat di spektrum. Sambil kita melihat, kita lihat ini. Apakah sudah begini? Itu ya, masih belum. Sekarang kita akan membaca ini tadi apa nih? Sampel. Anu ya, yang sudah kita encerkan. Orangnya hitam. Ya. Kita pilih tes, kita cari scanning, ya. Kita enter. Nah, setelah kita enter ini, LCD-nya apa kena ya? Kita milih di sini, ya. Ini measure mode-nya adalah absorben. Kita mengukur start waveform-nya benar 200, stop waveform-nya kita buat 400 ya. Untuk panjang gelombang UV. Sampel posisi otomatis ya, scan speed medium enggak apa-apa. Kecepatannya sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita coba run test dulu. Ya. Kita masukkan belangko. Ini belangkonya enter. Ya. Sudah. Kita masukkan belangkonya. B belangko. Ya. Sampelnya. Bakunya ya, sorry ya, bakunya. Kita taruh di nomor 1 saja. Nah ini ya, ini standarnya ya. Ya kalau sudah kita tutup ya, harusnya ada tutupnya ini. Tutupnya hilang. Yang putihnya loh. Untuk nutup ya, biar tidak menguap. Nah kalau sudah, kita akan membelangko dengan collect baseline. Ya kita baseline kan dulu. Ya untuk membelangkokan dari panjang gelombang 200 sampai 400. Nah, itu dia lagi membaseline-kan. Nah, kalau sudah baseline, kita bisa mengukur measure sampel. Nah, ini dia di sel 1 tadi ya, sampel kita tadi bakunya kita taruh di sel 1 ya, nomor sel 1.
Nah, itu waveline-nya kita lihat, itu ya puncaknya kelihatan ya. Tapi berapa itu panjang gelombangnya. Nah, sekarang kita mau melihat gitu ya. Berapa panjang gelombang maksimumnya, kita klik tabular. Ini sorry masih tabular. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kelihatan nggak? Ya, ya, itu naik terus ya. Kalau kita lihat satu persatu ini agak lama ya. Kita lihat grafiknya saja. Terus kita lihat graph, kita match coba. Kita lihat peak and valley, kita hidupkan di sini on enter on to skip to x. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya, itu panjang gelombangnya. Saya smoothing dulu aja biar lebih halus. Ya. Kalinya saya hidupin lagi. Saya tekan saya skip. Nah, ini panjang gelombangnya itu di 231 nanometer ya, dengan nilai absorbansinya 2,171 ya. Jadi ya 231 meter nanti kita pakai untuk menentukan absorbansinya. Ya, itu ya. Nah, ini nanti kita membuat larutan serinya, tapi saya tidak akan mempraktekannya. Nanti saya kasih datanya saja ya. Akan lama untuk mempraktekkan. Itu ya. Jadi nanti kita memakai panjang gelombang 231 nanometer. Oh, sudah? Ya. Sudah kering ya. Ini sudah matang. Kita tiriskan dulu. Ya. Panas. Ya, kita taruh dulu di sini. Lihat, ini. Nah, sambil tadi menunggu dingin, ya, tadi kita sudah mengukur lambda maksimumnya. Kita memperoleh tadi lambda 231 nanometer. Ya. Nah, sekarang kita akan ya, melakukan titrasi sampel. Ya. Nah, sampel yang kita peroleh tadi itu ditambahkan 30 sampai 50 ml etanol 96. Berarti kita tambahkan ya. Ya, ini ya. Kelihatan ya. Ini kita tambahkan 30 ya, 30 ya. 30 sampai 50. Kita tambahkan 25 dulu aja. Ya, kita bilas. Ya. Ya. Masuk hangat.
Nggak apa-apa. Biar cepat. Kamu kaca tadi pakai lagi. Saya sedikit. Soalnya dia akan jadi dua. Aduk-aduk dulu ya. Aduk-aduk dulu supaya asam benzoatnya tadi ya larut di dalam etanol ya sudah dikeringkan. Jadi kita menghilangkan kloroformnya tadi ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. COVID-nya nambah terus. Nah ini sudah tercampur ya, sudah larut dan tercampur homogen ya. Ini 25 kita tambahkan lagi 25 lagi hingga 50 ya. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer untuk kita titrasi. Ya. Nah, tambahkan etanol lagi dan batasnya sampai 50 ya. Kita bilas lagi. Ini sudah ya, 50 sudah lakukan. Terus kita tambahkan indikator TP ya. Indikator TP sebanyak 3 tetes. Lalu kita titrasi sampai berubah menjadi apa? Dari tidak berwarna di sini kuning menjadi merah muda ya. Oh, 2, 3, yes. Nah, ini masih asam. Nah, ini ya sudah saya tambahkan indikator. Sekarang kita titrasi ya. Titrasi sampai berubah menjadi warna merah muda. Belum ya. Bisa ini melihat perubahan warnanya karena warna pertamanya sudah oranye itu ya. Merah mudanya kayak apa ya?
Masih pakai perubahan pH. Ini kayak udah mulai ya, kuningnya agak memudar. Bentar ya, saya cek dulu. Takutnya bagus, udah basah dulu. Itu tadi ditambahin apa, Pak? Kenapa? Tadi itu ditambahin apa, Pak? Ditambahin indikator tak? Oh, itu toh, lakmus. Ya, cuma mengecek lakmus. Ini. Jadi dia berubah jadi oranye ya. Jadi PAT-nya itu nggak akan terlalu kelihatan ya, nggak akan kelihatan merah muda karena ada gabungan antara warna kuning tadi dari sambalnya tadi ya, dari saus tomat dan tadi ya. Maka nanti kita bisa pastikan ya pakai indikator pH universal, kita celukin di sini untuk mengikuti PAT-nya ya. Karena warnanya akan sulit. Jadi warna tadi yang kuning itu menjadi oranye ya. Jadi PAT-nya nanti dia menjadi oranye ya. Kalau kita lihat ya, ini sudah 6 tadi 17 ya. Sekarang 18 ya. Saya akan coba pacu saja. Ya. Ya kita tambahin saja. Nah. Jadi warnanya itu mentok di sini. Jadi TAT-nya dia itu menjadi warna oranye ya. Karena indikator PP apabila terkena warna merah muda, nanti dia akan menjadi warna oranye lebih pekat gitu ya. Dan tadinya kuning tok menjadi RS kita tambahin ya. Ini diperoleh sekitar 17 tadi ya, sudah mencapai TAT. Oh, merah darah ya. Sorry, masih bisa ini ya. Ya, kita coba lihat dulu. Berarti dia merah darah ya, jadi kelihatan tadi ya, berarti ini belum TAT ya, kita coba cek. Ya, jadi
Ini sudah 35. Saya cek lagi dengan indikator PP. Oke. Anunya final ya, jaraknya. Oke, belum sampai ya. Ini ya, ya kayaknya. Kita 37-an ya. Dari situ kita akan bisa menentukan kadarnya. Ya, itu warnanya memang agak susah ya. Kalau digunakan indikator PP. Karena warna sampelnya saja sudah warna. Ya. Kalau sampelnya sudah warna, biasanya antara pencampuran warna dan indikator ya tidak berbeda jauh gitu. Ya. Karena nanti kita lihat pakai indikator pH memastikan atau pH universal tadi yang mendapati atau tidak. Ya. Ada pH universal. Ada Kak. Kita cek dulu pH-nya ya. Berapa saya kelebihan. Ya sambil cek dulu memakai indikator pH saja yang akan lebih gampang untuk mengetahui ya. Maka sudah mencapai titik akhir situasi. Oh, ini sudah sampai 10 ya. Sudah melewati TAT ya. Berarti tadi TAT-nya sekitar 17 mili tadi ya. 17 mili tadi. Ini sudah kelewatan ya. Ini sudah sampai 10 pH basahnya ya. Jadi sudah terlalu basah ya. Biasanya kita pakai di 8 ya untuk mengecek. Ini kalau kita lihat di sini. Ya. Ya, ini kan malah 10 atau 11 ini ya. Oh, itu 11 ya. Berarti tadi sekitar anu kan 8 sini ya. Ya, bahasanya itu sekitar 17 tadi pas saya belum menambahkan tadi. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan. Jadi di volumenya sekitar 17,20 ya. Jadi harus dicek pakai pH dulu, kayaknya udah ada perubahan, dicek pH-nya berapa. Kalau sudah sedikit, misalnya sudah ke arah 6 itu sudah tanda sedikit, dicek perubahannya ya. Karena indikatornya tadi tidak akan bisa menyesuaikan gabungan warnanya tadi. Karena oranye atau pink pasti warnanya akan berbeda. Ya. Ya, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Pak. Sudah mengerti dan jelas ya. Jadi nanti kita karena ini tadi volumenya 17-an, 17,2, bulatnya 50, kita kalkulasi 30 kali 5, 15 ya, 30%, itu masih diperbolehkan pakai bulat 50 ya. Jadi ini boleh kita lakukan lagi, replikasi lagi sama dengan menimbang saus tadi 10 gram ya. Sampai 3 kali ya. Baru kita hitung kadarnya dengan rumus yang ada di sini ya. Di sini 122 dikali titranya ya, sini ya. Dikasih normalitas dikali 1000 ya. Terus dikali normalitas NaOH dibagi berat sampelnya tadi ya, untuk mengetahui kadarnya. Nah, untuk yang
spektro, ya nanti saya akan melampirkan kurva baku, ya kurva baku dari asam benzoat. Ya, nanti kurva baku itu bisa dipakai untuk semua, ya. Kurva baku satu itu sudah bisa ya dipakai semua. Nanti yang berbeda adalah jenis sampelnya saja, ya. Nanti tadi saya cuma mengambil contoh sampel dari saus Indofood tadi ya. Tapi nanti sampel Anda itu cuma sampel saus A, kecap B gitu ya. Karena itu kan cuma data kosong ya, maksudnya data abal gitu ya. Soalnya takut nggak saya mencantumkan nama merek, nanti Anda menganggap itu sampel merek ya, karena itu tidak ada sampel mereknya ya. Nah dari situ kita bisa mengetahui ya, nanti tinggal kelompok apa saja yang dapat bagian ini, bagian ini. Satu kelas ada berapa kelompok ya? Saya lupa ya, banyak ya kemarin ya. Ada berapa kelompok sih? Banyak Pak, lupa. Banyak Pak, lupa. Banyak ini ya, kayaknya ada 14 lebih ya. Saya kemarin buat datanya aja bingung. Ya untuk angka itu banyak sekali punya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri praktikum kali ini? Belum Pak. Sudah jelas ya? Insya Allah. Anda sudah tahu dapat, insya Allah sudah bisa gitu ya. Oh ada pendatang dari. Ya kalau tidak ada kita akhiri saja ya praktikum kali ini ya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.